Tahukah kamu, ada sistem perbankan yang berjalan diam-diam, tanpa izin resmi, tanpa pengawasan ketat, tapi mengelola triliunan dolar? Ini bukan teori konspirasi. Ini kenyataan bernama shadow banking. Bagian 1, definisi sederhana shadow banking. Apa itu shadow banking? Shadow banking adalah sistem keuangan non-bank yang melakukan aktivitas seperti bank, menyimpan dana, memberi pinjaman, mengelola aset, tapi tidak tunduk pada regulasi seketat bank tradisional. Pelaku utamanya adalah perusahaan pembiayaan seperti leasing dan multifinance, fintech lending, hedge fund, securitization company, money market funds, perusahaan asuransi besar yang menjalankan fungsi kredit. Mereka bukan bank secara hukum, tapi menjalankan fungsi perbankan dalam bayangan. Bagian 2, sejarah dan awal mula. Konsep shadow banking mulai dikenal luas sejak krisis keuangan global 2008. Kala itu, banyak aset berisiko tinggi seperti subprime mortgage tidak tercatat langsung di neraca bank, tapi justru dikelola oleh entitas keuangan di luar sistem perbankan formal. Mereka membuat produk keuangan yang kompleks, seperti CDO, Collateralized Debt Obligation, yang dijual ke seluruh dunia. Ketika properti as jatuh, semua terjerat. Bank tidak langsung terlihat sebagai penyebab, karena mereka meminjamkan lewat bayangan. Inilah cikal bakal istilah shadow banking system. Bagian 3, cara kerja shadow banking. Shadow banking bekerja lewat sistem perantara kredit tanpa jaminan dari bank sentral atau pengawasan OJK jika di Indonesia. Mereka bisa menghimpun dana dari investor, menyalurkannya ke pinjaman berbunga tinggi, melipat gandakan aset dengan leverage, menjual instrumen turunan, derivative, untuk memperoleh margin. Mereka bergerak cepat, lincah, dan seringkali tidak transparan. Bagian 4, contoh nyata di lapangan. Di Indonesia, salah satu contoh paling mudah dikenali adalah perusahaan peer-to-peer lending. Kamu pinjam uang lewat aplikasi seperti pinjol, bukan ke bank, tapi ke pihak swasta lewat platform digital. Atau perusahaan multifinance besar yang memberikan kredit motor dan mobil, tanpa izin penuh layaknya bank. Di level internasional, hedge fund besar seperti BlackRock atau Bridgewater bisa dianggap bagian dari ekosistem shadow banking, terutama saat mereka menjalankan fungsi pembiayaan berisiko tinggi. Bagian 5, risiko shadow banking. Kenapa shadow banking dianggap berbahaya? Karena mereka 1. Tidak dijamin oleh LPS atau sejenisnya. 2. Tidak diawasi seketat bank, rawan kebocoran, korupsi, manipulasi. 3. Rentan terhadap krisis likuiditas. 4. Bisa menciptakan efek domino jika gagal bayar dalam jumlah besar. Dan karena mereka tidak masuk radar pengawasan utama, sistem keuangan bisa runtuh tiba-tiba tanpa sinyal bahaya. Bagian 6. Dampaknya bagi kita. Bagi masyarakat umum, shadow banking bisa terasa seperti kemudahan, pinjaman mudah, bunga kompetitif. Tapi juga menjadi ladang jebakan. Banyak orang terlilit utang pinjol, gagal bayar, dan masuk daftar hitam keuangan. Bagi investor, shadow banking kadang menjanjikan return tinggi. Tapi risiko transparansi dan legalitasnya jauh lebih besar. Kalau kamu ingin memahami lebih dalam dunia keuangan modern, klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Bagian 7, solusi dan langkah bijak. Regulator dunia mulai perlahan mengawasi sistem ini, tapi belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Sebagai individu, yang bisa kita lakukan adalah pahami legalitas tempat kita menaruh uang. Hindari produk keuangan yang tidak jelas risiko aturannya. Jangan tergiur return tinggi tanpa memahami strukturnya. Shadow banking ibarat dunia paralel keuangan. Ia bisa memberi solusi, atau menjadi bom waktu. Mau terus belajar dan memahami dunia finansial yang kompleks tapi penting ini? Subscribe sekarang ke Student of Money. Karena memahami keuangan, berarti mengendalikan masa depanmu.